Fenomena ini bukan sekedar anekdot, teman-teman. Ini adalah potret harian yang semakin umum di era digital kita. Dan prediksi untuk tahun 2026 menunjukkan akan lebih parah lagi. Kita, para ayah, secara fisik mungkin ada di rumah. Bahkan work from home pun sudah menjadi kelaziman. Kita duduk di sofa yang sama, makan di meja yang sama, tidur di kamar yang sama dengan keluarga. Tapi apakah kita benar-benar hadir? Apakah raga di sini, jiwa melayang entah kemana ini, bukan bentuk lain dari ayah hilang? Fenomena dekat tapi jauh ini adalah sebuah ironi pahit di mana teknologi yang seharusnya mendekatkan justru menciptakan jarak emosional yang menganga antara kita dan anak-anak kita. Coba jujur sejenak. Berapa kali dalam seminggu atau bahkan sehari, momen makan malam keluarga diisi dengan Anda yang sesekali melirik layar ponsel? Anak bercerita tentang teman sekolahnya, tentang pelajaran yang sulit, atau mungkin sekedar ingin pamer mainan barunya. Tapi respons kita hanya berupa, "Oh, ya," atau "terus," dengan mata terpaku pada grup WhatsApp kantor yang tak ada habisnya. Bahkan, terkadang kita tidak menyadari mereka berbicara. Kita seperti robot yang diprogram untuk merespons minimal, sekedar untuk menghindari tuduhan, tidak memperhatikan. Tapi percayalah, anak-anak dengan instingnya yang tajam, tahu persis kapan mereka mendapatkan perhatian penuh dan kapan mereka hanya dianggap sebagai latar belakang bising. Atau mungkin saat akhir pekan, waktu yang seharusnya didedikasikan sepenuhnya untuk keluarga. Rencana ke taman, main bola di halaman, atau sekedar membacakan dongeng sebelum tidur. Semuanya terenggut oleh satu hal, smartphone di tangan. Anda mungkin ada di taman, tapi pikiran Anda sibuk menanggapi email mendesak dari bos, atau terjebak dalam lubang hitam scroll media sosial yang tak berujung, atau bahkan asik dengan game online yang adiktif. Anak-anak melihat ayah mereka ada di dekat mereka, secara fisik. Mereka bisa menyentuh lengan ayah, mendengar napas ayah. Tapi mata ayah tidak melihat mereka. Telinga ayah tidak mendengar mereka. Hati ayah tidak bersama mereka. Ini adalah bentuk pengabaian yang tak terlihat, namun dampaknya bisa sangat dalam. Mengapa ini terjadi? Analisis mendalam menunjukkan beberapa faktor utama. Pertama, ledakan dopamin instan. Setiap notifikasi, setiap like, setiap komentar di media sosial, itu memicu pelepasan dopamin di otak kita. Sensasi ini menciptakan lingkaran kecanduan yang membuat kita sulit melepaskan diri dari layar. Dunia digital menawarkan stimulasi konstan, hiburan tanpa henti, dan rasa terhubung dengan dunia luar, yang seringkali terasa lebih menarik daripada realitas domestik yang terkadang monoton atau menuntut. Kedua, budaya always on. Terutama pasca pandemi dengan normalisasi WFA, batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi menjadi sangat tipis. Email masuk jam 10 malam, chat grup kantor berbunyi di hari Minggu. Tekanan untuk selalu tersedia dan produktif membuat kita sulit sepenuhnya melepaskan diri dari urusan pekerjaan, bahkan saat bersama keluarga. Ketiga, mekanisme pelarian. Dunia digital seringkali menjadi pelarian dari stres, kebosanan, atau bahkan tantangan mengasuh anak yang memang tidak selalu mudah. Saat anak rewel, daripada mencoba memahami dan menenangkan, beberapa ayah mungkin secara refleks lari ke ponsel sebagai penenang diri sendiri. Keempat, kurangnya kesadaran dan niat. Banyak dari kita mungkin tidak menyadari betapa parahnya fenomena dekat tapi jauh ini. Kita berpikir, kan ayah ada di rumah, atau aku kan cuma sebentar main HP-nya. Padahal, bagi anak, setiap detik perhatian yang tidak didapatkan adalah sebuah pesan. Kamu tidak sepenting itu. Ini membangun tembok emosional yang perlahan-lahan membuat anak merasa tidak terlihat, tidak dihargai, dan bahkan bisa memicu masalah perilaku atau emosional di kemudian hari. Di tahun 2026, dengan semakin canggihnya AI, augmented reality, metaverse, dan berbagai teknologi imersif lainnya, tantangan ini akan semakin berat. Batasan antara dunia nyata dan digital akan semakin kabur. Akan ada lebih banyak pintu untuk melarikan diri dari realitas, dan risiko ayah yang hilang di tengah keramaian digital akan semakin besar. Kita harus mulai menyadarinya sekarang. Kita harus memilih untuk hadir, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental dan emosional. Jadi, teman-teman, fenomena dekat tapi jauh ini adalah panggilan keras bagi kita para ayah. Kita punya pilihan. Apakah kita mau jadi ayah yang ada atau ayah yang hadir? Kita punya tanggung jawab untuk membangun jembatan, bukan tembok dengan anak-anak kita. Memang tidak mudah, karena candu digital itu kuat. Tapi percayalah,
Senyum tulus anak yang merasa didengarkan, pelukan hangat yang terasa sampai ke hati, itu adalah notifikasi paling berharga yang tak bisa digantikan oleh notifikasi apapun di layar ponsel. Mari kita renungkan. Ayo kita mulai belajar hadir sepenuhnya untuk mereka. Nongkrong bareng jadi ayah yang lebih waras di era gadget. Oke, sekarang giliran kalian. Coba deh jujur di kolom komentar. Momen dekat tapi jauh apa yang paling sering kalian alami atau saksikan? Atau mungkin kalian punya tips ampuh untuk detoks digital biar bisa lebih hadir buat anak. Share ya, siapa tahu bisa jadi inspirasi buat ayah yang lain. Jangan lupa like video ini kalau kalian merasa terhubung, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan obrolan penting lainnya, dan nyalakan notifikasi biar selalu update. Kita kembali lagi di video selanjutnya.